Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini 5 Januari 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Tuhan Maha Besar, Maha Baik, penuh dengan cinta kasih, memelihara kita dari sejak Senin 1 Januari sampai hari Jumat adalah hari yang kelima di bulan Januari 2024. Itu karena kasih kuasa Tuhan yang El Shaddai. Luar biasa Yesus. Makin hari kita mau cinta Tuhan, mempertebal iman pengharapan kasih kita kepada Yesus. Sebab terbukti nyata hanya dialah Yesus El Shaddai. Dia di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian El Shaddai. Karena nanti kita bicara firman Tuhan Kejadian pasal 41, satu pasal penuh kita baca cukup panjang. Dari ayat 1 sampai 57 yang berkaitan dengan mimpi Firaun, dan Yusuf dipakai Tuhan untuk menerjemahkannya sehingga Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Kita membaca ada suatu kisah yang sangat menarik, dan kita akan dipakai Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Itu tertulis dalam Ulangan 28 ayat 13. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Tak usah ku takut, Allah penjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, amin, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut, Tuhan Yesus selalu jaga kita semua, amin. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku. Menghadapi tahun 2024 ini yang masih baru, kita serahkan semuanya kepada Yesus, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia yang memeliharaku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Dia besar, Dia ajaib, Dia agung, Maha mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. El Shaddai. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Oh, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi
Tetapi segala-galanya sebagai kepala, haleluya, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan memuji namamu yang agung itu mulia, Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang maha segala-galanya, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, layakkan aku baca firman-Mu. Engkau maha sempurna, haleluya. Ampuniku semua salahku, semua kehilafanku ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, El Shaddai, Tuhan yang kucintai, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terpujilah Bapa kita El Shaddai, Tuhan Yesus, yang senantiasa memelihara hidup kita dari hari demi hari. Kita tidak pernah sendiri, tapi janji Tuhan Allah menyertai kita. Tetapi kita di tahun 2024, kita melangkah masih baru-baru 5 hari, saudara. Berarti masih 360 hari lagi. Karena satu tahun asumsi 365 hari, ini baru kita menjalani hari yang kelima. Berarti masih 360 hari lagi. 12 bulan yang kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Janji firman Tuhan Ulangan 71. Jangan gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca satu pasal penuh. Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Wah, saudara, setelah 2 tahun berarti ini Yusuf masih di penjara, saudara ya. Yusuf di penjara berarti dia telah di atas 2 tahun ini ya penjara ya. Karena ini Yusuf masih belum lepas, saudara ya. Kita baca. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu makan rumput yang di tepi sungai itu. Sungai Nil, saudara, saya puji Tuhan, saya sudah 62 kali ke Mesir, ke Israel. Sungai Nil ini juga terpanjang dunia nomor 2 loh, saudara. Panjangnya berapa? 6.650 km, saudara. Wah, nomor 2 di dunia. Ya, dahsyat ini, saudara. Luar biasa. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai. Jadi ada 7 lembu yang gemuk, dan ada keluar juga dari sungai itu 7 lembu yang kurus kering ya. Satu gemuk, satu yang indah bangunnya, tapi satunya yang jelek kurus kering, saudara. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badan itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunannya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Wah, ternyata yang kurus memakan yang gemuk sama-sama 7, saudara ya. Apa itu maknanya? Mari kita baca berikutnya. Ayat yang kelima. Setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik ya. Tadi 7 ya, 7 lembu yang gemuk, keluar 7 lembu yang kurus. Mimpi kedua Firaun itu mimpi 7 tangkai bulir gandum yang bernas dan baik ya. Jadi ini bagus, yang pertama bagus, gemuk, ini gandum yang bernas dan baik.
Tetapi kemudian tambahlah juga ayat yang ke-6, tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Jadi 7 bulir gandum yang bagus, keluar lagi 7 bulir gandum yang kurus, ya. Terus berikutnya ayat ke-7, bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Jadi 2 kali mimpi, sama-sama angka 7, yang bagus dan yang buruk. Tadi bicara tentang 7 lembu gemuk, nanti dimakan oleh 7 lembu yang jelek, kurus, dan atau 7 bulir lagi gandum yang bagus dimakan lagi oleh 7 bulir gandum yang kurus, ya. Terus berikutnya ayat 8, saudara. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Saudara, di Mesir itu banyak ahli nujum, ahli normal, ya, ahli-ahli jago menerjemahkan mimpi-mimpi, tapi kenyataan tidak bisa. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Ya, jadi juru minuman ini ingat, saudara, ingat kepada Yusuf. Dia waktu dipenjarakan, tapi dia bilang demikian, ya, bahwa waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala 7 roti. Ayat 11, pada satu malam juru kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing punya mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepada pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Nah, dia ingat kepada Yusuf, orang Ibrani yang menerjemahkan mimpinya itu. Suruh berikutnya, dan seperti yang diartikan kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepada juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari dalam tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Wah, luar biasa. Jalan Tuhan itu luar biasa. Ternyata Tuhan memberikan solusi. Fir'aun melepaskan Yusuf, ya. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusufnya Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan engkau kesejahteraan kepada Tuhanku Fir'aun. Luar biasa. Yusuf tetap mengutamakan Tuhan, menginjil, bicara tentang Tuhan, menyebut nama Allah. Ayat 17, lalu berkata Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpi itu aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput di tepi sungai itu. Tapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sikit pun tandanya. Bangun tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Nyampaikan kepada Fir'aun tadi, mimpi ada 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus, tapi keadaan yang kurus itu tetap buruk, saudara, ya. Selanjutnya ayat 22, dalam mimpiku itu ketuliat timbul satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik, tetapi kemudian tampaklah 7 juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi seorang pun tidak yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Wah, luar biasa. Yusuf bicara kepada Fir'aun tentang Allah. Dan mari berikutnya, ke 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke 7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian masuknya 7 tahun. Demikian pula ke 7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya.
Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di terus kota Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri. Wah saudara, Yusuf luar biasa dipakai Tuhan. 7 tahun bicara, selama 7 tahun akan terjadi masa kelimpahan. Tapi setelah itu 7 tahun masa kelaparan. Terus berikut 31. Setelah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan negeri itu. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang lagi bagi Tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Wah, menggunakan nama Allah segera terjadi Mesir. Oleh sebab itu baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Wah, pintar Yusuf ini. Dia bicara harus diangkat seorang yang akal budi. Siapa saudara? Ya, mari berikutnya. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat demikian. Begini, yakni menempatkan penik-penik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungkut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri itu jangan binasa karena kelaparan. Wah dahsyat. Yusuf menerjemahkan dengan hikmat datang dari Tuhan. Semua indah kalau bersama dengan Tuhan. Maka Allah El Shaddai. Maka tahun demi tahun kita 2024 jangan pernah mengandalkan kekuatan lain selain andalkan Yesus. Terus berikutnya kita baca 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Wah dahsyat saudara. Ternyata Firaun mengakui ada seorang yang ada roh Allah. Siapa dia? Yusuf. Mari kita baca. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dahsyat perkara El Shaddai terjadi. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yusuf diangkat, dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya, mengenakannya pada jari Yusuf, dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh naikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan bersulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah dahsyat saudara. Inilah kalau Tuhan akan angkat seorang karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Satna Panea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepada menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dahsyat perkara besar terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya Sultan Mesir. Umur 30 tahun sudah diangkat. Seperti Yesus juga kalau kita baca dalam ini Lukas, usia 30 tahun melayani Tuhan. Jadi usia kepala 3 saudara ya. Ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada tanah Mesir, lalu disimpan di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam Dion. Jadi Yusuf menjadi mantu Firaun saudara ya. Jadi lahirlah anak namanya ya Imam Dion itu lahirlah, yaitu namanya Manasye dan Efraim. Mari kita baca berikutnya 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesyukuranku dan kepada rumah. Jadi lupa kesyukuran diganti dengan kebahagiaan karena Yusuf andalkan Tuhan ya. Luar biasa campur tangan Tuhan. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaranku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir
Mesir itu mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dilakukan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka seluruh lumbung dan menjual gandum kepada Mesir, sebab makin besar kelaparan itu tanah Mesir. 57 yang terakhir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Mujizat terjadi. Yusuf yang tadi di penjara, tapi karena bersama Yesus, mengandalkan Yesus, terjadi mujizat. Oleh itu menjadi suatu pelajaran buat kita. Mari kita menghadapi tahun 2024 seolah kita tidak tahu apa yang terjadi. Satu hal kita tahu, kalau Yesus bersama kita, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting andalkan Tuhan. Seperti Yusuf selalu bicara tentang Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, karena Allah kita besar, El Shaddai. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Amin. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Besar, akan menyertai kita selama tahun 2024. Oleh itu mari komitmen kita menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Yusuf, selalu andalkan Tuhan. Orang yang serupa dengan Kristus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. El Shaddai, Immanuel. Amin.